أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal atau melakukan as-shalihat, tindakan-tindakan yang solih, yang baik, yang wajar menurut ketentuan Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka akan diberi oleh Allah kebun-kebun yang kita menyebutnya surga, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, hal demikian itu merupakan keberuntungan yang besar. Ayat ini menyebutkan nasib orang yang beriman dan beramal soleh secara umum. Allah menyebut statement atau penjelasan secara umum ini setelah menjelaskan hal yang lebih spesifik, lebih khusus di ayat sebelumnya, yaitu innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang mengacaukan, yang membuat kesulitan-kesulitan bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, falahum adzabu jahannam, maka mereka akan memperoleh siksaan di neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan mereka mendapatkan siksaan yang membakar. Kalimat ini pun sifatnya lebih umum, tetapi ini sekaligus menjelaskan keterangan yang terdahulu bahwa ada raja beserta pembantu-pembantunya yang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara membakar mereka di dalam parit yang dinyalakan dengan bahan bakar yang besar, sambil mereka melihat, menyaksikan kesakitan, melihat mereka itu kesakitan karena terbakar hidup-hidup. Jadi di bagian awal ada kasus tertentu, kemudian Allah memberi penjelasan yang sifatnya lebih umum. Berarti orang-orang yang semacam itu akan masuk ke neraka jahanam. Tetapi Allah menggunakan kalimat umum supaya ini berlaku secara umum, dan Allah seringkali menggunakan metode ini, memberi kasus spesifik, kemudian disisipkan di situ kalimat atau penjelasan yang sifatnya umum. Berarti orang atau perilaku orang yang disebutkan secara spesifik tadi akan tertimpa apa yang disebutkan berikutnya, dan statement yang sifatnya umum itu berlaku tidak hanya untuk kasus tersebut, tetapi untuk kasus-kasus yang serupa. Nah, saya mendapatkan penjelasan yang semacam ini diulang-ulang di dalam buku Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi memang Allah itu memberi penjelasan yang sifatnya umum, tetapi diberi konteks yang sifatnya spesifik supaya kita lebih mudah memahami. Kalau tanpa ada contoh kasus, kita itu seringkali kurang nangkep karena pembahasannya itu terlalu abstrak. Nah, kita lebih mudah memahami kalau ada contoh konkret.
Ketika Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan memperoleh surga atau kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu menyebutkannya setelah kasus tadi. Jadi bagaimana nasib orang yang mati dibakar karena mereka mempertahankan keimanan? Apakah mereka mati konyol atau mati syahid? Saya ambilkan hadis yang relevan dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh untuk membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi misalnya ada perampokan, kemudian orang yang dirampok tadi, apakah di rumahnya atau di tempat lain, membela diri, melindungi hartanya, maka dia mati syahid. Apakah itu berarti orang yang dirampok ini membela mati-matian itu mata duitan? Bukan, mati syahid karena dia membela hak. Jadi kalau kita merasa memiliki hak, kemudian hak itu dirampas, maka membela hak itu menyebabkan mati syahid. Contoh yang sekarang lagi berkecamuk, orang-orang Palestina diserbu oleh orang-orang yang mengaku negaranya Israel. Mereka yang mempertahankan tanah airnya, mereka matinya mati syahid. Apalagi kalau mereka mempertahankan agamanya juga. Jadi kalau mereka tidak mempertahankan daerah mereka, maka daerah itu akan menjadi daerah yang ditinggali oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, itu tambah lagi. Jadi orang-orang yang membela diri dan membela tanah airnya di Palestina itu ada unsur syahidnya karena membela hak, dan juga li'ala'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimatnya Allah. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dan seseorang yang dibunuh karena membela mohon maaf saya ulang. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Nah, ini apalagi kalau seseorang itu dibunuh karena membela agamanya, seperti ashabul ukhdud, orang-orang yang dibakar di dalam parit yang menyala-nyala. Mereka matinya syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Orang yang membela darahnya pun juga mati syahid. Jadi kalau ada orang akan membunuh orang lain, si A akan membunuh si B tanpa hak, tanpa hak yang diperbolehkan oleh syarak, maka bila si B mempertahankan diri tapi dia kalah mati, maka dia matinya mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Dan orang-orang yang mati karena membela keluarganya juga mati syahid. Membela keluarganya, keluarga ini bisa keluarga yang kecil, bisa keluarga besar. Keluarga besar itu misalnya suatu daerah yang kemudian direbut oleh bangsa lain, lalu mereka terusir dari negaranya itu. Mereka minta kepada nabinya, ini yang ada ceritanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian nabinya menunjuk seorang raja namanya Talut. Lalu Talut memimpin pasukan untuk menyerbu kembali orang-orang yang merebut tanah airnya. Pasukan
yang dipimpin oleh Talut. Di situ ada pemuda yang namanya Dawud yang kelak menjadi Nabi alaihi salam. Nah, itu mereka yang terbunuh di situ pun juga mati syahid karena mereka membela orang-orang yang lemah. Nah, contoh yang pada zaman ini, maka orang-orang yang mati syahid itu nasibnya akan di surga yang tinggi, yaitu bersama-sama dengan para nabi dan para syuhada dan juga para solihin. Maksud saya, kalau kita tidak dalam keadaan perang, kita tidak diserbu, tidak disakiti oleh pihak lain, kita ingin bergabung dengan para sahabat, dengan para syuhada, bisa nggak? Bisa. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang selalu membenarkan ajaran dari Allah, dan juga bersama-sama dengan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita membaca surat Al-Buruj, kita kasihan betapa tersiksa mereka, tetapi sekaligus betapa beruntung mereka karena mereka bisa masuk surga yang tinggi bersama-sama dengan para nabi. Kemudian kita iri, maka Allah memberi kita kesempatan untuk bergabung dengan mereka di surga. Caranya kalau kita baca sih tidak sulit, ya. Caranya gampang. Yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan, ya, tapi sederhana. Taat kepada Allah dan Rasulnya sudah cukup untuk bisa bergabung dengan para syuhada. Kemudian kita ambil contoh-contoh orang-orang yang mati karena mempertahankan keimanan. Kalau tadi Ashabul Ukhdud itu secara kelompok yang kira-kira jumlahnya 80 orang. Ada satu keluarga yang dicemplungkan ke minyak yang direbus jumlah banyak, kemudian keluarga itu suruh masuk satu persatu, mati. Tahu cerita itu, Pak? Namanya tidak disebut, tapi pekerjaannya disebut masyithah. Masyithah itu bukan nama, tapi pekerjaan. Tukang sisir, tukang menyisiri anak-anaknya Fir'aun. Suatu saat dia menyisiri anaknya Fir'aun, lalu kacanya atau sisirnya jatuh. Ada yang bilang sisirnya, ada yang bilang kacanya. Ketika dia mengambil, dia sambil mengucapkan Bismillah. Nah, anak-anaknya Fir'aun itu sudah dididik mulai kecil bahwa yang namanya Tuhan itu Fir'aun. Lalu anak-anak itu bilang, loh, kok kamu menyebut Tuhan selain bapakku? Terus Masyithah mengatakan, iya, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan juga Tuhannya bapakmu. Aku laporin. Terus anak itu lapor kepada bapaknya. Begitu lapor, panggil, apa benar kamu mempunyai Tuhan selain aku? Iya. Nah, karena dia mengaku begitu, diancam, aku akan
goreng kamu hidup-hidup kalau kamu tidak mencabut kepercayaanmu itu. Dia tetap tidak mau meninggalkan keimanannya, lalu disiapkan bejana yang besar, ditaruh minyak yang melimpah. Setelah mendidih, anaknya satu persatu, ada yang bilang anaknya itu ada 5, dimasukkan satu, yang terakhir bayinya yang masih digendong. Masyitah tidak tega mencemplungkan bayinya itu dan juga dirinya sendiri. Tentu kalau memasukkan anak-anaknya itu bareng dengan dia. Lalu Masyitah bilang sama Fir'aun, aku minta satu permintaan, tolong nanti kalau aku dan keluarga aku ini sudah mati, tinggal tulang-tulang, dikumpulkan jadi satu, dibungkus jadi satu, lalu ditanam jadi satu. Dituruti. Tapi dia ragu-ragu mau masuk. Tapi bayinya berbicara, ibu, kamu dalam keadaan benar dan Allah akan menjanjikan surga bagimu. Tidak apa-apa, silahkan masuk. Jadi salah satu dari bayi yang bisa berbicara di waktu bayi, ya. Ada beberapa bayi yang dengan keajaiban, tentu dengan kekuasaan Allah, diberi kemampuan berbicara, antara lain bayinya Masyitah. Ada yang lain, yaitu bayi siapa? Jurej, ya, Jurej. Jurej itu seorang yang rajin beribadah tapi kurang berbakti kepada orang tua. Dipanggil-panggil oleh ibunya, dia sholat lagi, sholatnya sholat sunnah. Jurej, padahal ibunya minta tolong, dia ada kesulitan, tapi Jurej tidak mau peduli. Begitu salam, sholat lagi. Lalu ibunya berdoa, kamu jangan mati-mati sebelum kamu difitnah. Dan kebetulan fitnahnya itu ada seorang wanita yang berzina, lalu dia hamil. Ketika mau melahirkan, dia berteduh di bawah tempat sholatnya Jurej. Lalu ketika anaknya lahir, tetangga-tetangga di situ bertanya, "No, kamu nggak punya suami kok punya anak? Siapa yang menghamili kamu?" Lalu dia menunjuk ke musallanya Jurej. Wah, orang-orang pada marah. Jurej ini sok alim, sok soleh, tapi ternyata berzina. Lalu dipukulilah dia dan dirobohkan musallanya. Lalu Jurej minta izin mau sholat dulu. Tapi sholat mohon kepada Allah. Lalu bayinya bercerita bahwa dia anaknya si Fulan, bukan anaknya Jurej. Nah, itu bayi itu bisa bicara. Ada yang disebut di dalam Al-Quran, bayi yang bisa bicara adalah bayi yang memberi kesaksian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dituduh akan menzinai wanita, dan wanita itulah yang menuduh dia di hadapan suaminya bahwa Yusuf muda itu akan menzinai dia. Lalu bayi yang ada di situ memberikan kesaksian, kalau bajunya itu sobek di bagian depan, maka yang bersalah adalah Yusuf. Tapi kalau sobek di bagian belakang, berarti yang salah wanita itu. Karena kalau dari belakang berarti Yusuf berusaha menghindar, dia lari, ditarik dari belakang, bajunya sobeknya di belakang. Ternyata sobeknya dari belakang. Ada satu lagi yang di Quran juga disebut, yaitu Nabi Isa waktu masih bayi. Ya, waktu Nabi Isa lahir, ibunya Maryam radhiyallahu anha diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbicara kepada manusia siapapun. Bilang, saya puasa. Puasa di situ bukan puasa makanan, tapi puasa bercakap-cakap.
Lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa bayi ini ke masyarakatnya. Lalu masyarakatnya menuduh dia telah berzina. Karena dia tidak bisa berbicara, ya, dilarang oleh Allah, dia hanya menunjuk. Tanya saja pada bayinya sendiri. Terus bayinya bilang, "Inni Abdullah, aku hambanya Allah, aku kelak akan menjadi nabi yang soleh," dan sebagainya. Itu bisa dibaca di surat Maryam, ya. Ini salah satu lagi yang bisa berbicara. Bayi adalah anaknya Masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun. Di zaman Rasulullah ada juga seseorang yang menjadi syahid karena mempertahankan agamanya, dan dia adalah syahid yang pertama pada zaman Rasulullah menjadi nabi. Dia namanya Sumayyah, ya, Sumayyah itu dari kata sumuwun. Sumuwun itu tinggi, dibuat sighat tasghir menjadi Sumayyun, karena perempuan menjadi Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat ini dia dinikahi oleh Khayyat, orang Yaman. Orang Yaman yang datang ke Mekah. Sebenarnya dia datangnya untuk mencari dua saudaranya yang dicari, terus kemudian mau pulang ke Yaman, tapi dia tetap tinggal di Makkah. Tapi akibatnya dia menjadi diperbudak di sana. Diperbudak oleh keluarganya Abu Jahal, keluarga besarnya Abu Jahal. Nah, karena Sumayyah dan suaminya itu mengimani Nabi Muhammad SAW, maka mereka disiksa oleh keluarga Abu Jahal tadi, terutama oleh Abu Jahalnya. Sumayyah dan Khayyat Sumayyah dan suaminya mempunyai dua anak. Yang satu namanya Ammar, yang satu bernama Abdullah. Sumayyah dan suaminya dibunuh karena mereka tetap kekeh tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anaknya yang namanya Ammar, dia membela diri dengan cara mengucapkan kata-kata yang kafir, yaitu menghina Nabi Muhammad SAW dan memuji-muji Tuhan mereka, Lata dan Uzza. Karena dia mau memuji Lata dan Uzza dan maki-maki Nabi Muhammad SAW, maka dia hanya disiksa saja, tidak sampai dibunuh. Tapi bapak dan ibunya dibunuh. Bahkan ibunya dibunuh dengan cara yang sadis, ditusuk dengan tombak yang masuk dari kubulnya, kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu Rasulullah SAW menjuluki Abu Jahal sebagai Abu Jahal. Dia sebenarnya namanya bukan Abu Jahal, dan julukan dia itu sebenarnya Abul Hikam. Hikam itu jamak dari hikmah, karena dia masih muda sekali, umurnya baru 20-an, tapi dia banyak ilmunya dan banyak usulan-usulan dia yang menunjukkan kebijaksanaannya, menunjukkan hikmah kebijaksanaan. Lalu dia dijuluki Abul Hikam karena kepandaiannya itu dan karena kebijaksanaannya itu. Dia satu-satunya pemuda yang diizinkan untuk bergabung dalam musyawarah di Darun Nadwah. Mereka orang-orang Mekah kalau ada urusan bersama itu mereka rapat di suatu bangunan yang disebut Darun Nadwah. Biasanya anggotanya adalah orang-orang yang senior yang umurnya di atas 50 tahun. Tapi ini Abu Jahal umurnya baru 20-an, diizinkan untuk bergabung karena memang brilian orangnya. Nah, karena dia membunuh wanita tua yang tidak berdaya, udah tua tidak berdaya, dibunuh pakai tombak, ya tidak bisa melawan. Lalu
Rasulullah membalik namanya dengan Abu Jahal, dan orang-orang pun juga memanggilnya Abu Jahal karena kebodohannya. Kebodohan, kok laki-laki yang gagah dan pandai membunuh wanita tua yang lemah sekali. Nah, oleh karena itu Sumayyah ini adalah oleh para ulama disebut orang yang mati syahid pertama di dalam zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya Mujahid mengatakan awwalu syahidin fil Islam Sumayyah walidatu Ammar ibni Yasir. Ya, suaminya Sumayyah namanya Yasir. Wa kanat ajuzan kabirah dhaifah. Sumayyah itu lemah, sudah tua sekali, sudah lemah sekali, dan tidak berdaya, tapi dibunuh oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu kemudian matinya di waktu perang Badar. Sumayyah dibunuh pada tahun ke-6 dari kenabian, tahun ke-6. Kalau tahun ke-6 berarti berapa tahun sebelum hijrah? Kalau Rasulullah berada di Mekah masa kenabian itu ada 13 tahun. Di tahun ke-6 berarti 7 tahun sebelum hijrah. Saat itu yang Islam belum banyak, hanya sekitar 30-an. Ya, hanya sekitar 30-an. Dan mereka sembunyi-sembunyi. Nah, ini Sumayyah adalah orang yang dibunuh karena mempertahankan keimanannya, maka dia adalah orang yang mati syahid pertama. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi tidak disia-siakan oleh orang meskipun matinya mati syahid. Ya. Tentang Abu Jahal sendiri itu matinya di waktu perang Badar. Ya, bersama-sama dengan Abu Sufyan memimpin pasukan dari Makkah yang jumlahnya sekitar 1.000 orang, tapi tentaranya Nabi Muhammad SAW hanya sekitar 300-an. Ada 2 anak muda kebetulan namanya sama, yaitu Mu'adz, masing-masing umurnya sekitar 16. Zaman dulu kalau mau perang itu kan ya, seperti tawuran tapi rapih ya. Seperti tawuran tapi rapih, mereka berjajar, berbaris, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan terus biasanya dimulai dengan perang tanding. Nah, satu orang maju, terus masing-masing memajukan satu orang. Seperti Jalut, ya, Raja Jalut menantang siapa tentaranya Tolut yang berani menghadapi dia. Ternyata yang maju Nabi Daud yang masih muda sekali. Nah, karena yang maju ini raja dan Daud bisa membunuh raja itu, pasukannya nggak ada pemimpinnya lagi. Karena nggak ada pemimpinnya, mereka lari tunggang langgang. Jadi hanya dengan mematikan satu orang, yaitu Jalut, mereka sudah kalah. Ya. Nah, zaman Badar itu orang-orang Makkah menantang. Ini kami ajukan 3 orang. Siapa di antara kalian yang berani menandingi 3 orang ini? Rasulullah mempersilahkan orang-orang tentara pasukannya untuk maju 3 orang. Ternyata yang maju semua orang Ansor. Ketika yang maju orang Ansor, orang-orang Mekah bilang, kami nggak punya kepentingan dengan orang Madinah. Kami berkepentingan dengan orang-orang Mekah yang mendukung Muhammad. Jadi mereka justru maunya bertanding dengan saudaranya sendiri. Kan mereka kan saudaranya, teman-temannya sendiri. Majulah Umar, Ali, dan Utbah. Nah, ternyata yang Umar dan Ali itu kan jagoan perang semua, langsung menang. Tapi Utbah luka, lawannya juga luka. Tapi Utbah meninggal duluan. Lalu terus Umar dan Ali menghampiri lawannya tadi, langsung dibunuh di situ. Nah, setelah itu mereka baru
tawuran maju bareng. Nah, sebelum maju bareng itu ada dua orang muda, namanya kebetulan sama, Mu'adz bin siapa saya lupa orang tuanya, tapi dua-duanya Mu'adz. Dia tanya kepada senior yang dari Mekah, Om, yang namanya Abu Jahal yang mana Om? Dan anak muda kan, kenapa kamu tanya? Aku kesal, aku dengar Rasulullah itu dimaki-maki melulu oleh Abu Jahal, aku kepengen membunuh dia. Terus yang satu bilang, aku juga, aku ingin membunuh dia. Jadi si orang Mekah yang senior ini, di kiri dan kanannya itu dua pemuda tadi. Nanti ya aku tunjukin kalau sudah kelihatan. Kemudian kan orang bergerak sana sini, tuh nah, ditunjukin. Setelah ditunjukin, begitu tawuran itu bareng maju, dua anak muda ini langsung lari menuju ke Abu Jahal, langsung menusuk Abu Jahal sampai terkapar. Nah, setelah terkapar, langsung dua pemuda itu mundur mencari Rasulullah. Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Yang satu juga, saya telah membunuh Abu Jahal. Terus Rasulullah bilang, coba lihat pedangmu, mana darahnya? Yang saya heran, kok Rasulullah tahu? Iya, itu darahnya Abu Jahal. Satunya lagi, iya, itu darahnya Abu Jahal. Berarti kalian telah membunuh Abu Jahal. Ini kalau bukan dari wahyu kan tidak mungkin, Pak. Masa dia bisa mengetahui darahnya orang begitu. Terus ternyata Abu Jahal belum mati. Setelah perang usai, orang-orang Makkah itu mundur. Kemudian para sahabat ini mencari mayat-mayat yang meninggal, yang dari orang-orang Muslim dikubur bersama di sumur Badr. Kemudian baru mencari orang-orang kafir. Nah, Abdullah bin Mas'ud menemukan, wah ini Abu Jahal nih, ternyata belum meninggal. Dia sudah tengkurap, sudah tidak berdaya. Terus si Abu Jahal masih sombong, udah terkapar seperti itu masih sombong. Penggembala, manggilnya sampai masih penggembala, kan dia tahu masa kecilnya gitu. Penggembala, gimana kesudahan perang? Abdullah menjawab, peperangan dimenangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hebat ya jawabannya itu, kemenangan bukan dimenangkan oleh orang-orang Mekah, orang Madinah, tetapi oleh Allah dan Rasulnya. Terus dipotong telinganya, rupa-rupanya Abdullah bin Mas'ud pada waktu di Mekah pernah maksudnya mau dibunuh, tapi yang kena telinganya itu kepotong, telinganya si Abdullah bin Mas'ud. Ketika mayatnya ditunjukkan kepada Rasulullah, ini Abu Jahal ini. Rupanya kamu membalas ya, telingamu dulu dipotong. Nah, jadi dia meninggal waktu perang Badar. Ketika perang Badar usai, orang-orang Mekah kembali ke Makkah. 8 hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia. Jadi dia memang sudah tua sekali. Tapi ketika meninggal dunia, dia itu meninggalnya karena penyakit yang menular. Ada yang bilang penyakit cacar, pokoknya penyakit menular. Nah, orang-orang zaman itu kalau ada orang punya penyakit menular itu diasingkan. Dia berhari-hari diasingkan dan ditinggal oleh orang-orang untuk perang ke Badar, lalu sampai kemudian dia meninggal dunia. Anaknya tidak berani mendekati, sehingga mayatnya mayatnya Abu Lahab ini sampai 3 hari tidak ada yang ngubur, makin busuk. Nah, orang-orang pada marah sama anak-anaknya. Gimana sih kamu, bapakmu itu meninggal sudah membusuk, kamu tidak kubur? Aku takut. Lalu terus caranya gimana? Tidak diangkat, tapi pakai tongkat
oleh anak-anaknya, didorong-dorong sampai dimasukkan ke lubang, terus dilemparin batu. Nah, itu jadi matinya Abu Lahab ini dengan tidak terhormat. Dan memang Abu Lahab itu orangnya ya jahat ya. Tapi Rasulullah tinggal ngerasa pada anak-anaknya karena ada beberapa anaknya itu masuk Islam juga. Ya, ada yang masuk Islam lebih awal, ada yang belakangan. Bahkan anaknya Abu Lahab itu ada 2 yang menikahi putrinya Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah jadi nabi itu Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Begitu turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab marah. Saking marahnya dia bilang pada 2 anaknya itu, kamu harus kembalikan itu anak-anaknya Muhammad itu. Kalau tidak, jangan mengakui aku sebagai bapak. Terus dikembalikan. Cuma yang satu mengembalikan dengan baik, yang satu dengan tidak baik. Yang baik itu ya dikembalikan kepada Rasulullah bahwa ini dicerai, udah beres. Tapi yang satu dikembalikan sambil menghina, sambil mengutip 2 ayat Quran di surat An-Najm, kemudian sambil meludah ke arah Nabi. Ketika dia meludah menghina Nabi, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma sallit, Allah berilah kekuasaan kepada salah satu anjingmu terhadap Utaibah. Itu namanya Utaibah, anaknya si Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau berdoa itu pasti mustajab, karena sudah terbukti sebelumnya. Kalau doa apapun dikabulkan oleh Allah. Suatu saat setelah itu Abu Lahab bersama-sama dengan rombongan pergi ke Syam untuk kepentingan berdagang. Lalu dia pesan sama teman-temannya, tolong ya, si Utaibah ini dijaga baik-baik. Dia didoain oleh Muhammad untuk dimakan anjing. Dijaga dengan ketat, basi saja dimakan anjing, mati dia di situ. Terus, nah itu doanya Nabi terkabulkan karena Rasulullah dihina. Menghinanya itu tidak hanya pribadi Nabi, tetapi menghina ayat-ayatnya Allah.